Malam ini aku akan bawa kalian ke sebuah cerita yang tidak semua orang berani mendengarnya sampai akhir. Sebuah cerita yang menyisakan misteri dan teror, dan mungkin masih meninggalkan jejak di dunia ini. Tapi ingat, kalau kalian mulai merasa merinding, itu tandanya mereka mulai memperhatikan. Klik subscribe sekarang dan siapkan nyali kalian, karena cerita ini bukan untuk yang penakut. Arwah yang terbakar, Jakarta Timur, tahun 2024. Mall Citra Klender berdiri megah di tengah hiruk-pikuk jalanan I Gusti Ngurah Rai. Arsitekturnya modern, dengan dinding kaca mengkilap dan lampu LED besar memancar di malam hari. Tapi di balik tampilan barunya, orang-orang lama masih mengingat luka lama yang tidak pernah sembuh, yaitu tragedi Mei 1998. Ketika kerusuhan massa membakar habis mal ini, menjebak dan menghanguskan ratusan jiwa di dalamnya. 26 tahun berlalu, mal kembali aktif. Tenan-tenan besar masuk, tapi malam di sana tetap terasa ganjil. Kisah pertama, supir angkot dan penumpang terakhir. Sebut saja namanya Bang Darto, sopir angkot M15 jurusan Pulau Gadung, Buaran. Lelaki usia 50-an ini sudah terbiasa ngalong atau narik sampai tengah malam. Malam itu jam setengah 12, mal sudah tutup. Hujan gerimis turun, jalanan sudah sepi. Dari kejauhan ia melihat seorang wanita melambaikan tangan dekat parkiran mal. Dia cantik, pakaiannya putih, basah kuyup, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tapi Bang Darto tak berpikir macam-macam. Ia langsung buka pintu. "Numpang bang, sampai jembatan Buaran aja ya," kata wanita itu lirih. "Naik aja mbak," kata Bang Darto. Sepanjang jalan wanita itu diam. Tapi Bang Darto mulai merasa aneh. Bau gosong perlahan tercium di dalam mobilnya, seperti daging terbakar. Ia melihat lewat kaca spion. Wanita itu hanya duduk membungkuk, rambutnya basah, meneteskan air ke lantai. Sampai di tujuan, Bang Darto menoleh ke bangku belakang untuk menagih ongkosnya. Kosong, tapi jok belakang masih basah dan berbau sangit. Keesokan harinya, Bang Darto sakit demam tinggi. Di dalam mimpinya, wanita itu muncul dengan kulit melepuh dan mata menghitam sambil berkata, "Aku belum keluar dari sana." Kisah kedua, tukang ojek dan gadis bergaun merah. Di sisi timur mall, banyak ojek pangkalan menunggu pelanggan. Salah satunya namanya sebut saja Jumadi, tukang ojek muda asal Indramayu. Ia sering menerima pesanan malam via aplikasi. Tapi malam itu seseorang menghampiri langsung. "Mas, bisa antar ke Pondok Kopi?" Jumadi menoleh. Gadis bergaun merah, kulitnya pucat seperti bedak tebal, tapi tidak bau parfum. Senyumnya aneh, seperti terlalu dipaksakan. "Bisa, naik aja." Di jalanan tidak ada percakapan. Tapi tiap kali lampu jalan menyala, bayangan si gadis tidak muncul di spion. Dan saat melewati flyover Buaran, motor jadi berat tiba-tiba, seperti ditumpangi lebih dari satu orang. Sampai di dekat Pondok Kopi, gadis itu menunjuk ke sebuah tanah lapang kosong. "Turun sini aja." "Loh, ini kan bukan rumah mbak." Gadis itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Aku dulu tinggal di lantai 3." Lalu menghilang. Motor Jumadi goyah dan hampir jatuh. Saat sadar, di jok motornya ada potongan kain merah gosong, tercium bau bensin dan daging terbakar. Kisah ketiga, pegawai mall dan lift yang terkunci. Sebut saja Intan, 24 tahun, yang bekerja sebagai SPG di salah satu toko fashion di Mall Citra Klender. Ia sering lembur untuk merapikan stok, apalagi menjelang akhir bulan. Malam itu jam 10:15 malam, ia turun sendirian pakai lift service dari lantai 3. Saat lift berjalan turun, tiba-tiba lampu padam sesaat dan lift berhenti mendadak di lantai 2. Lalu lampu menyala lagi,
tapi pintu lift tidak terbuka. Intan panik, menekan tombol darurat. Tiba-tiba dari atas lift terdengar suara gesekan kuku di atap, seperti seseorang menggaruk-garuk dari luar. Lampu lift berkedip. Di pojok kamera CCTV, layar menunjukkan pantulan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Wanita dengan rambut acak, kulit terbakar, dan wajah rusak sebelah. "Kenapa kamu selamat dan aku terbakar?" Intan pingsan, ditemukan keesokan paginya oleh petugas kebersihan. Kisah keempat, penjaga malam dan suara tangisan. Namanya Pak Harun. Ia bekerja sejak mal itu dibuka ulang tahun 2001. Ia sudah hafal semua sudut gedung. Tapi sejak tahun lalu, semakin sering terjadi gangguan aneh. Kamera mati mendadak, alarm berbunyi tanpa sebab, dan yang paling sering adalah suara tangisan di basement. Satu malam, ia berkeliling pukul 2 pagi, dini hari, menyusuri area basement parkir. CCTV sebelumnya menunjukkan seseorang duduk di pojok, tapi saat dicek tempat itu kosong. Tiba-tiba lampu mati, suara tangis lirih terdengar semakin dekat. Ia nyalakan senter dan cahaya jatuh tepat ke arah seorang gadis kecil mengenakan baju sekolah, duduk memeluk lutut. "Dek, kamu siapa?" Gadis itu mengangkat wajahnya. Tidak punya mata, hanya lubang hangus. Ia berbisik, "Aku terjebak di toko mainan, aku belum pulang." Pak Harun langsung kabur, dan malam itu ia mengundurkan diri. Sejarah kelam yang dilupakan. Tragedi tahun 1998 bukan hanya soal perusakan. Saat itu masa menjarah mal Citra Klender, dan untuk mencegah pencurian, pintu-pintu mal dikunci dari luar. Lebih dari 400 orang terperangkap di dalam saat api menyebar. Mereka menjerit memecahkan kaca, tapi tak bisa keluar. Banyak yang tewas terpanggang hidup-hidup, anak-anak, ibu-ibu, bahkan karyawan toko. Namun karena keadaan kacau, tak semua korban bisa diidentifikasi. Sebagian hanya menjadi angka, dan mal dibangun kembali di atas arwah mereka yang tak pernah tenang. Menurut warga lama, saat pembangunan kembali mal dilakukan, beberapa tukang bangunan juga mengaku melihat bayangan orang berlari sambil terbakar di malam hari. Seorang mandor bahkan mengundurkan diri setelah melihat lukisan arang berbentuk wajah manusia muncul sendiri di dinding semen basah. Seorang konten kreator horor bernama Randy tertarik membuat vlog eksplorasi mistis Mall Citra Klender. Bersama rekannya, ia membawa seorang indigo bernama Dewi ke sana malam hari. Dewi langsung gelisah begitu masuk lantai 3. Tempat ini banyak jiwa yang belum terangkat. Mereka marah, mereka tidak tahu mereka sudah mati. Randy menyalakan kamera saat Dewi tiba-tiba menjerit dan kesurupan. Dari mulutnya keluar suara berat. "Kami dikurung, kami dibakar, kami tidak dimaafkan." Tiba-tiba lampu mal padam. Alarm kebakaran menyala sendiri. Sprinkler menjemur air. Saat video diputar ulang, terlihat puluhan bayangan gelap berdiri di koridor lantai 3. Semuanya tak berkaki, menggantung atau menyeret tubuh kosong. Video itu viral. Tapi sehari setelah rilis, akun Randy dihapus otomatis. Semua kontennya hilang. Randy mengaku bermimpi dikerubungi orang terbakar setiap malam, dan kini tinggal di luar kota. Pihak manajemen mal membantah semua kabar mistis. Mereka memasang lampu lebih terang, memperbanyak satpam, dan menghapus rekaman CCTV aneh. Namun satu hal yang tak bisa mereka hilangkan adalah bau sangit samar yang sering muncul di lift, toilet, lantai 3, dan basement saat malam hari. Pekerja cleaning service bahkan membuat aturan tak tertulis. Jangan menyapa siapapun yang tak kelihatan jelas wajahnya. Jangan bantu tanda kutip pengunjung yang minta tolong dari arah yang gelap, karena bisa jadi itu bukan pengunjung. Penutup, mereka masih di sana. Sekarang setiap malam orang-orang masih melihat wanita berpakaian putih berdiri dekat gerbang mal, menumpang angkot atau ojek, lalu menghilang di tengah jalan. Kadang di lift yang kosong ada suara langkah kaki menyeret, dan suara lirih berkata, "Tolong buka pintunya." Tidak ada yang tahu siapa mereka, tapi satu hal pasti,
arwah mal yang terbakar belum benar-benar pergi.